Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakila Ratri Fitri dengan NIM 19 10 20 10 34. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya pada mata kuliah proyek telekomunikasi dengan judul Implementasi WSN pada robot penyiram tanaman otomatis. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah karena menyiram tanaman merupakan sebuah kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh banyak orang. Seiring berjalannya waktu, kita dihadapkan pada perkembangan teknologi yang pesat, yang bertujuan membuat pekerjaan manusia semakin mudah. Oleh karena itu, perlu dibuat alat ini, yaitu robot penyiram tanaman otomatis, di mana pada alat ini diciptakan agar dapat meringankan dan membantu peran manusia dalam kasus ini yaitu bidang pertanian. Robot ini diciptakan karena adanya sifat lalai manusia sehingga lupa melakukan penyiraman. Nah, kadar air atau kadar kelembapan di tanaman sendiri merupakan suatu hal yang penting. Jadi, kalau misalnya kita lupa menyiram itu bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, di sini saya merancang sebuah robot yang bisa membantu untuk menyiram tanaman secara otomatis sehingga tanaman tidak kekurangan kadar air atau kekurangan tingkat kelembapan. Nah, untuk komponen yang digunakan di sini saya menggunakan modul NRF24L01 yang dimana modul ini akan digunakan sebagai komunikasi wireless antara dari sensor ke robotnya. Nah, selanjutnya ada Arduino Uno Atmega dan Arduino Nano Atmega. Di sini digunakan sebagai mikrokontroller di sensor dan mikrokontroller yang ada di robotnya. Nah, selanjutnya ada sensor kelembapan YL69. Nah, sensor ini digunakan untuk mendeteksi kadar air atau kadar kelembapan yang ada di tanaman tersebut sehingga bisa diketahui kalau misalnya kadar airnya kurang. Selanjutnya ada baterai LiPo 12 volt 2,2 ampere. Nah, baterai di sini sebagai satu daya dari robotnya. Selanjutnya ada driver motor dan motor servo. Driver motor dan motor servo ini merupakan salah satu alat penggerak atau bisa disebut sebagai roda yang ada di robotnya. Nah, selanjutnya ada blok diagram. Jadi blok diagram ini yang bagian sini ini bagian sensornya. Ini bisa ditaruh di tanamannya. Jadi sensor kelembapan tanah itu ditaruh di tanah yang yang mau diukur. Misal dalam kasus ini mungkin contohnya bisa pot ya atau tanaman lain. Itu ditaruh di sana, nanti dia akan membaca kadar air, terus nanti datanya akan masuk ke Arduino Nano Atmega. Nah, dari Arduino Nano Atmega ini nanti data diolah dan dikirimkan melalui transmitter yang modul NRF tadi yang di transmitter. Nah, dari transmitter ini dikirim ke receiver. Receiver ini juga merupakan modul NRF tadi. Terus nanti dari receiver ini diolah di Arduino Uno Atmega. Nah, dan di Arduino Uno Atmega ini kalau misalnya dia membaca bahwa kadar air di tanaman ini kurang, maka dia akan merangsang atau mengeluarkan perintah ke sensor line follower yang ada di robot. Nah, nanti jadi penggeraknya ini menggunakan sensor tadi kan ada driver motor. Nah, itu nanti sebagai rodanya, nanti dia jalan sesuai rute yang ada di line follower. Jadi kurang lebih kendalinya pakai line follower. Nah, itu nanti akan menuju ke tempat di mana kita naruh sensor itu. Nah, untuk robotnya sendiri, seperti yang tadi saya bilang, satu daya robotnya ini pakai baterai LiPo yang 12 volt 2,2 ampere. Nah, untuk rincian anggaran biaya sendiri di sini, karena ini merupakan robot ya, jadi anggaran biayanya lumayan besar. Jadi untuk modul NRF-nya sendiri itu satu modul itu udah sepaket antara transmitter dan receiver itu sekitar 50.000, terus Arduino Uno Atmega sekitar 130.000, Arduino Nano Atmega ada sekitar 100.000, terus sensor kelembapan YL69-nya sekitar 20.000, terus baterai LiPo 12 volt 2,2 ampere-nya 200.000 karena itu baterainya lumayan besar ya untuk menjalankan robot, terus ada driver motor sekitar 100.000 dan motor servonya sekitar 500.000, itu satu, jadi kalau dua sekitar juta. Nah, untuk jasa pembuatan robotnya di sini saya menarikkan 900.000 karena cukup berat untuk membuat robot tersebut dan cukup membutuhkan waktu. Dengan hasil akhir total anggaran biaya untuk robot ini sekitar 2.300.000.
Nah, untuk jadwal kegiatannya sendiri, jadi ini karena bentuk proyek, jadi kalau misalnya emang sudah fix akan dilakukan, dia akan pertama survei lokasi. Kenapa di sini diperlukan survei lokasi? Karena seperti tadi saya bilang kan, untuk jalan robotnya itu membutuhkan line follower. Nah, line follower itu membutuhkan rute atau biasa kayak garisnya gitu. Nah, untuk survei lokasi ini kita bisa melihat kira-kira di mana dan bagaimana tempatnya. Terus untuk selanjutnya terdapat perancangan robot dan jalur run follower di minggu 1 dan minggu 2. Jadi setelah survei lokasi kita merancang robotnya dan jalur line followernya. Terus selanjutnya minggu sambil pembuatan robot di minggu kedua sampai minggu keempat, karena sampai minggu kelima, karena mungkin segala macam apa namanya pembuatan robot tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Terus selanjutnya uji coba robot. Nah, uji coba robot ini sekitar lumayan lama karena kan uji coba ini mungkin bisa ada kesalahan atau ada error atau ada segala macam sampai minggu ke-8 dan dipastikan untuk robot ini sudah fix, sudah jadi semuanya. Terus penyelesaian project, jadi untuk minggu ke-9 project ini sudah fix dan sudah bisa digunakan seperti biasa, sudah bisa digunakan secara lepas gitu. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.